Bab 241. Wira yang langsung setuju dan bahkan terlihat sangat bersemangat pun membuat semua orang tercengang. Di sisi lain, Dian malah menunduk. Dia sangat yakin Wira bisa melakukan apa saja. Namun, dia benar-benar tidak yakin Wira mampu menciptakan puisi. Puisi adalah bentuk sastra. Orang yang memiliki bakat menciptakan puisi pasti sudah terkenal dari dulu. Namun, Wira bahkan tidak terkenal di Kabupaten Uswal. Berhubung semuanya berjalan sesuai rencana. Banyu pun berkata dengan sok adil, demi keadilan, kita persilakan Pak Sinardi untuk memberikan temanya. Semua orang akan menciptakan puisi sesuai dengan tema itu. Wira menjawab dengan acuh tak acuh. Oke. Sinardi berkata, kalian semua adalah sarjana Provinsi Nuala. Tidak lama lagi, kalian akan menjadi pejabat dan bahkan melayani kerajaan. Saat ini, kita dihadapkan dengan ancaman musuh dan istana juga sedang kesulitan. Kita digaji oleh kerajaan dan memiliki kepedulian terhadap istana. Kita tetapkan saja, berbagi kekhawatiran dengan istana, sebagai tema hari ini. Para sarjana provinsi pun mengerutkan kening. Sinardi memang pantas menjadi seorang prefektur. Bahkan di kompetisi puisi, dia juga tidak lupa untuk menyanjung istana. Puisi seperti ini paling sulit diciptakan. Jika isi puisinya terlalu memuji istana, orang-orang akan menghujat mereka karena sudah merusak reputasi sastrawan. Jika isinya terlalu mulia, pihak istana mungkin akan menanggapinya dengan dingin. Intinya, puisi seperti ini sangat sulit diciptakan. Banyu terlihat serius, tetapi malah diam-diam tertawa dalam hati. Dia sudah menyiapkan puisi tentang tema ini. Semua ini adalah rencananya. Setelah menyuarakan kecurigaannya terhadap Putro, dia akan menyuruh Sinardi untuk memberikan tema. Berhubung dia sudah menyogok Sinardi untuk mengeluarkan tema ini, dia pasti akan memenangkan kompetisi kali ini. Namun, dia tidak boleh langsung membacakan puisi yang sudah disiapkannya. Jika tidak, kecurangannya akan ketahuan. Berbagi kekhawatiran dengan istana, gumam Wira. Dia berdiri dengan ekspresi sedih, lalu berjalan ke depan pagar. Entah sejak kapan, di luar sudah turun hujan gerimis. Dengan pemandangan lantai yang basah dan langit yang mendung, suasananya terasa agak menyedihkan. Ada para juri dan sarjana kerajaan yang menatap Wira, ada juga yang menatap para sarjana provinsi. Setelah beberapa saat, Banyu melirik ke arah Wira, lalu berencana untuk melafalkan puisinya. Dia akan segera mengintimidasi Wira dan mempermalukan Putro. Setelah itu, tidak akan ada lagi orang yang berani mengincar fondasi bisnis keluarga Yumandi. Banyu berkata sambil menangkupkan tangan, Pak Sinardi, para juri sekalian, aku. Petik 2. Plak. Wira memukul pagar dan menimbulkan suara yang sangat nyaring. Para sarjana provinsi yang sedang merenung pun terkejut. Banyu yang hendak melafalkan puisinya berkata dengan marah. Apa-apaan kamu? Wira menatap langit, matanya dipenuhi kesedihan yang bercampur dengan amarah. Kemudian, dia melafalkan, saat kemarahan mencapai puncak, aku bertumpu pada pagar sambil memandang hujan gerimis yang mulai mereda. Menengadah ke langit, aku menyerukan perasaanku yang membara. Seluruh ruangan menjadi hening. Pembukaan puisi ini dipenuhi dengan semangat yang membara. Meskipun belum masuk ke tema puisi, ada banyak orang yang menantikan lanjutannya. Banyu berkata dengan meremehkan, memangnya kenapa kalau pembukaannya cukup bagus? Isinya masih belum sesuai tema. Dengar. Punyaku. Wira tiba-tiba melanjutkan lagi dengan suara yang sedih, prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti, berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian. Jangan biarkan masa muda berlalu begitu saja dan meninggalkan penyesalan di hari tua. Duar. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Setelah hening sesaat, semua orang pun menjadi heboh. Putro, Gading, Iswanto, dan Kuswanto mulai menulis. Saat menulis, air mata mereka pun menetes. Bagi seorang cendekiawan, puisi hanyalah salah satu cara untuk menyuarakan pemikiran mereka, bukanlah tindakan sebenarnya. Namun, apa yang dilafalkan Wira sudah menyentuh hati mereka. Di sisi lain, Farhan dan Sinardi juga mulai menulis. Menarik. Bahkan Candika yang merupakan seorang pejabat militer juga terpukau. Namun, tatapannya masih tertuju pada Dian. Farel dan gadis berpakaian ungu menatap Wira dengan mata berbinar. Bagi mereka, kalimat prestasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun terasa bagaikan debu yang tak berarti. Berapa banyak pergolakan yang sudah terjadi dalam perjalanan untuk mencapai kedamaian, penuh dengan semangat juang. Tanpa menunggu lanjutannya, mereka yakin kedua kalimat itu saja sudah bisa membuat Wira terkenal sepanjang masa. Ada banyak sarjana provinsi yang terkesan, ada juga yang masih terpaku. Di antara mereka, ada seseorang yang dari tadi tidak berani mengangkat kepalanya karena takut dilihat Wira. Orang itu tidak lain adalah Harsa. Bab 242. Setelah tiba di gedung Asosiasi Puisi Naga, Harsa melihat adik iparnya itu duduk di kursi juri. Dia pun merasa sangat malu karena harus dinilai oleh Wira.
Di sisi lain, Banyu langsung memucat. Dia menggumamkan puisi itu, lalu berkomentar, meskipun puisi ini cukup bagus, isinya penuh dengan kekecewaan dan ketidakpuasan. Itu masih nggak sesuai dengan T. Rasa malu dari zaman dulu masih menghantuiku. Kapan kebencian ini akan sirna? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang. Setelah meraih kemenangan, aku akan kembali untuk mengabdi kepada raja. Wira melafalkan lanjutan puisi itu dengan penuh semangat. Ini adalah puisi yang pernah Wira baca sebelumnya. Dia hanya mengubah beberapa konteks sesuai dengan situasi saat ini. Seluruh ruangan pun menjadi hening. Pada detik berikutnya, para sarjana provinsi menyerbu ke arah Wira. Mereka semua sudah tidak merasa malu untuk meminta bimbingan pada Wira meskipun dia masih belum lulus ujian kabupaten. Saat ini, sikap mereka sangat hormat dan penuh sanjungan. Tuan Wahyudi, apa wilayah hilang yang kamu maksud itu Provinsi Cindera dan Provinsi Gumarang? Apa masih perlu ditanya? Tentu saja benar. Saat mendengar Tuan Wahyudi mengatakan ingin memukul mundur musuh dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, aku merasa sangat berapi-api dan ingin langsung terjun ke medan perang. Mengabdi kepada raja setelah meraih kemenangan. Siapa lagi yang berani bilang kalau puisi Tuan Wahyudi hanya berisi kekecewaan dan ketidakpuasan? Para sarjana provinsi mengelilingi Wira dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka bahkan sudah memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dengan adanya 4 kalimat Wahyudi, pedoman filsafat, dan puisi ini, lahirlah seorang tokoh terkemuka baru di dunia sastra. Kedudukan Wira sudah semakin kokoh. Harsa juga merasa sangat kagum dan hendak mendekati Wira, tetapi dia menahan diri. Jika Wira bersedia memanggilnya kakak, dia pasti akan langsung mengakui Wira sebagai adik iparnya. Bahkan ayahnya juga pasti mengakui Wira sebagai menantu begitu menyaksikan kebijaksanaan Wira. Keluarga Linardi sangat beruntung bisa mendapatkan menantu sehebat ini. Sudah, jangan mengerumuni Tuan Wahyudi lagi. Cepat kembali ke tempat masing-masing. Sinardi juga ikut berdesakan dengan kerumunan, seolah-olah lupa dirinya seharusnya membantu Banyu karena sudah menerima uang darinya. Putro, kamu benar-benar beruntung bisa mendapatkan teman yang luar biasa berbakat sepertinya. Gading, Iswanto, dan Kuswanto merasa sangat iri. Putro tersenyum bangga dan menjawab. Temanku ini gak pandai menciptakan puisi, jadi, dia gak terlalu mendalaminya. Ketiga pria tua itu menjulingkan matanya pada Putro, lalu berpikir, lihat tampang bangganya. Kalau belum mendalami saja bisa begitu hebat, bagaimana kalau Wira mendalaminya? Aku ingin menunggangi kuda melintasi perbatasan musuh, memukul mundur musuh, dan mendapatkan kembali tanah yang hilang, gumam Candika. Dia yang dari tadi menyimpan niat jahat terhadap Dian pun mengurungkan niatnya untuk sementara Candika adalah seorang pejabat berprestasi dari keluarga kaya. Selama ini, dia memiliki impian untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang dan memulihkan kejayaan kerajaan. Di kompetisi kali ini, nggak akan ada lagi orang yang bisa menciptakan puisi yang mampu menandingi puisinya. Farel menepuk-nepuk kipasnya ke tangan, lalu berkata, anak itu benar-benar mampu menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Kalau bukan karena terpaksa, dia nggak mungkin menunjukkan kemampuan sastranya. Entah kemampuan apa lagi yang disembunyikannya. Saat ini, Dian yang sudah sepenuhnya tercengang meredam suara bising di sekitar dan hanya memusatkan perhatiannya pada sosok Wira. Duk! Banyu jatuh terduduk di lantai. Puisi yang indah ini pasti akan tersebar sampai ke ibu kota kerajaan dan mencapai telinga para pejabat di istana. Isi pengumuman kemarin juga pasti akan menarik perhatian pejabat besar. Tindakannya ini sudah merugikan dirinya sendiri. Saat ini, keluarga Yumandi benar-benar berada dalam bahaya. Dari seluruh orang yang ada di lokasi, hanya Danu seorang yang paling tenang. Tidak peduli apapun yang dilakukan Wira, dia tidak akan merasa terkejut. Namun, dia memang kurang memahami makna yang tersembunyi dari puisi Wira. Semuanya, tenang dulu, seru Wira sambil menangkupkan tangannya. Begitu semua orang tenang, dia mengeluarkan sebilah pedang Treksa dan berdesah, aku berniat untuk membasmi bandit. Tapi, aku hanya seorang pelajar yang gak paham tentang seni bela diri. Saat ini, aku punya sesuatu yang ingin kuserahkan pada orang yang tepat. Selain itu, aku juga ingin kalian semua menjadi saksinya. Danu mengeluarkan baju zirah yang sudah dipersiapkannya. Kemudian, dia meminjam sebilah golok dari prajurit yang berjaga di samping. Semua orang menatap Wira dengan heran, tetapi tidak ada yang mencegahnya. Siapapun yang bisa menundukkan semua orang di kompetisi ini merupakan tokoh utamanya. Bab 243. Wira juga tidak membuang-buang waktu lagi. Dia menghunuskan pedang Treksa, lalu memberikannya kepada Danu agar Danu bisa langsung menunjukkannya. Danu menebas 2 kali, lalu golok prajurit itu langsung terbelah 2 dan 60 lapis baju zirah beserta mejanya juga terbelah. Setelah menyaksikan adegan ini, semua orang langsung tercengang.
Wira mengambil kembali pedang Treksa itu, lalu menunjukkan bilah pedang yang masih mulus. Kemudian, Danu memungut golok dan baju sirah yang terbelah untuk menunjukkan belahan yang rapi. Pedang itu mampu menembus 60 lapis baju sirah. Hebat sekali, pedang itu bahkan bisa dijuluki sebagai senjata ajaib. Sebagian besar orang yang hadir adalah sastrawan. Mereka pada dasarnya tidak tertarik pada pedang. Namun, saat ini, mereka juga terpukau. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu dan Candika tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari pedang Treksa, seolah-olah jiwa mereka sudah direbut. Pedang Treksa tersebut, Harsa juga sangat tercengang karena tidak tahu dari mana adik iparnya mendapatkan pedang yang begitu tajam. Farel melirik ke arah pedang Treksa, lalu mengalihkan pandangannya ke sosok Wira. Ketertarikannya terhadap Wira sudah semakin besar. Tadi, puis Wira sudah mengejutkannya. Sekarang, Wira malah mengeluarkan senjata ajaib ini lagi. Wira benar-benar tidak berhenti mengejutkannya. Awalnya, dia bermaksud untuk merekrut Wira dengan uang. Namun, cara itu seharusnya tidak akan berhasil. Putro bertanya, "Dik, pedang apa itu? Bagaimana pedang itu dibuat? Kenapa bisa begitu tajam?" Semua orang langsung memusatkan perhatian mereka pada Wira. Pedang ini namanya pedang Sabran dan ditempa oleh seorang tukang besi yang paling terkenal di seluruh dunia. Pedang ini dibuat dari campuran batu meteor dan 9 macam logam. Setelah menempa selama 3 tahun, pedang yang dihasilkan hanya 3 bilah. Pada hari pedang ini selesai ditempa, turun hujan besar dan petir juga tidak berhenti menyambar. Dengan memadukan darah para prajurit di medan perang dan karya besar para cendekiawan, pedang ini pun menjadi simbol ketajaman yang tak terkalahkan, jelas Wira. Pantas saja pedang ini begitu tajam. Para sarjana provinsi pun mengangguk. Mereka merasa proses senjata ajaib diciptakan memang seharusnya seperti itu. Danu berusaha menahan tawanya dan berpikir, Kak Wira benar-benar jago mengarang. Pedang Treksa jelas-jelas ditempa Paman Suryadi dan seharinya bisa menghasilkan 3 bilah. Tapi, Kak Wira malah bilang 3 tahun hanya bisa mendapatkan 3 bilah. Gak terkalahkan, aku mau mengujinya. Pedangku ini ditempa oleh pengrajin terbaik dari Kementerian Industri dan bisa menembus 36 lapis baju zirah, ujar Candika sambil menghunuskan pedangnya. Farel pun menyunggingkan seulas senyum tipis. Dia tahu Candika menginginkan pedang itu, tetapi takut tertipu. Jadi, dia hendak mengujinya sendiri. Boleh saja, tapi kalau pedangmu rusak, aku nggak tanggung jawab ya. Jawab Wira. Candika menebaskan pedangnya sambil menjawab, tenang saja, aku nggak akan menyuruhmu ganti rugi. Wira pun menyerahkan pedang Treksa kepada Danu dan menyingkir ke samping. Perang. Terdengar dentingan pedang yang saling beradu. Kemudian, pedang Candika pun terbelah dua, sedangkan pedang Treksa di tangan Danu masih utuh. Semua orang langsung terkesiap. Sementara itu, Farel terlihat sangat bersemangat. Pedang Zabran bahkan bisa mematahkan pedang seorang komandan yang mampu menembus 36 lapis baju zirah. Tidak perlu diragukan lagi, pedang Zabran memang adalah senjata ajaib dan bisa dijadikan warisan keluarga. Hahaha. Candika membuang pedangnya yang sudah patah, lalu tertawa gembira dan berkata, Tuan Wahyudi, jual saja pedang itu kepadaku. Silakan buka harga. Sebelum Wira sempat bersuara, Farel langsung berdiri dan berkata, Tuan Wahyudi, aku juga sangat tertarik pada pedang itu. Ekspresi Candika langsung menjadi suram. Namun, begitu melirik ke arah Farel, dia hanya bisa menahan kekesalannya. Ismanto juga berdiri dan berkata, Wahyudi, aku juga menyukai pedangmu itu. Aku mau membelinya dan mewariskannya kepada keturunanku. Tuan Wahyudi, aku juga mau membeli pedang itu. Bab 244. Beberapa sarjana provinsi yang berasal dari keluarga besar juga menyatakan ketertarikan mereka. Baik dijadikan warisan keluarga ataupun hadiah, pedang setajam ini sangatlah bernilai. Bahkan Banyu yang sangat membenci Wira juga memberi isyarat pada seorang sarjana provinsi untuk maju dan menunjukkan minatnya. Dalam sekejap, orang yang ingin membeli pedang Treksa sudah melebihi 10 orang. Terima kasih atas minatnya, tapi, orang yang tertarik pada pedang ini sangat banyak, sedangkan jumlah pedang sangat terbatas. Aku hanya bisa menjualnya kepada penawar tertinggi. Wira sangat puas melihat reaksi orang-orang. Ternyata menjual pedang memang harus di tempat yang tepat. Ada seorang sarjana provinsi yang terlebih dahulu bersuara. 100 juta gabak. Di pasaran, pedang biasa tidak bernilai. Namun, harga pedang yang istimewa bisa mencapai 1 juta dan bahkan 10 juta gabak. Senjata ajaib ini paling tidak bernilai 10 kali lipat dari tinggi dari pedang-pedang itu. 150 juta. 200 juta. 250 juta. Harga yang ditawarkan terus meningkat. 500 juta. Begitu Iswanto menawarkan harga itu, semua orang pun terdiam. Ada banyak keluarga besar yang bisa mengeluarkan 500 juta, tetapi tidak banyak yang berani bersaing dengan Iswanto.
Mereka mau tak mau harus mengalah untuk menghormatinya. Di luar gedung Asosiasi Puisi Naga, semua orang pun tercengang. Di sesi-sesi sebelumnya, bukankah selalu ada sarjana provinsi yang bergantian membaca puisi mereka? Benar, kenapa tahun ini gak terdengar apa-apa? Mereka malah melelang sesuatu. Kenapa suasana kompetisi yang seharusnya sangat agung menjadi seperti pasar? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Sekelompok orang berusaha melirik ke dalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Candika menangkupkan tangannya dan berkata, Pak Iswanto, aku adalah seorang pejabat militer dan membutuhkan pedang ajaib ini untuk melindungi diri. Jadi, aku nggak bisa mengalah. Aku akan menawar 800 juta. Ada banyak sarjana provinsi yang langsung terkesiap. Candika benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia bisa langsung menambah 300 juta tanpa ragu. Iswanto hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Farel pun bersuara. 1 miliar. Candika menoleh dengan marah. Kamu, petik 2. Gak usah panik, senjata ajaibnya bukan hanya ada satu kok. Kalau kamu rebutan denganku sekarang, aku akan berebut denganmu juga nanti, ujar Farel sambil menunjuk ke punggung Danu. Candika melirik punggung Danu dan melihat masih ada 2 senjata ajaib yang tersisa. Setelah itu, dia baru duduk kembali. Farel menerima pedang Treksa itu dan langsung melemparkannya kepada gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk kertas berwarna emas dan menyerahkan 10 lembar kepada Wira. Apa ini? Tanya Wira dengan bingung. Pemilik tubuh sebelumnya masih belum pernah melihat benda ini. Dian berbisik, itu adalah uang kertas. Keluarga kaya raya yang berkecimpung di industri garam dan sutra dari Provinsi Sebra dan Provinsi Chika yang menciptakannya. Selembarnya setara dengan 100 juta gabak. Uang kertas ini bisa ditukarkan di seluruh toko uang di kota provinsi. Uang kertas lebih nyaman digunakan untuk transaksi besar dan ada banyak keluarga bangsawan yang menginginkannya. Jadi, kamu juga bisa langsung menukarnya di kota pusat pemerintahan. Oh. Setelah mendengar penjelasan Dian, Wira baru merasa lega. Begitu lelang pedang Treksa kedua dimulai, Candika langsung bersuara. 800 juta. Seluruh ruangan pun menjadi hening. Farel juga hanya tersenyum, tetapi tidak bersaing dengan Candika lagi. Tepat pada saat Candika mengira dia akan memenangkan lelang ini, Putro yang terlihat sedikit mabuk tiba-tiba berteriak. 1 miliar. Wira menoleh ke arah Putro dengan terkejut, tetapi Putro hanya mengedipkan matanya. Candika langsung berkata dengan marah, memangnya keluarga Gumilar punya uang sebanyak itu. Keluarga Gumilar juga termasuk keluarga bangsawan, tetapi itu karena mengandalkan reputasi Putro. Keuangan mereka sudah merosot dari dulu. Putro menjawab dengan acuh tak acuh, keuangan keluarga Gumilar memang nggak bisa dibandingkan dengan keluarga besar, tapi kami masih punya uang sebanyak itu. Bagaimanapun juga, senjata ajaib ini sangat tajam. Dibeli untuk dijadikan warisan keluarga nggak akan merugikanku. Kamu mau apa enggak? Kalau enggak, pedang itu akan jadi milik keluarga Gumilar. Candika berkata dengan marah, aku menawar 1,2 miliar. Kalau komandan begitu menyukai pedang itu, keluarga Gumilar hanya bisa mengalah. Putro menggeleng dengan sedih, lalu memberi isyarat kepada Wira lagi. Bab 245. Wira pun merasa lucu. Ternyata Putro sedang membantunya untuk menaikkan harga dan berhasil menaikkan harga pedang Treksa hingga 400 juta. Setelah 2 bilah pedang terjual, semua orang melirik sebilah pedang Treksa yang tersisa di punggung Danu. Bahkan Candika dan Farel yang sudah mendapatkan pedang itu juga tidak terkecuali. Keluarga bangsawan, keluarga terhormat, dan keluarga pejabat kaya memiliki sangat banyak uang, tetapi tidak memiliki banyak pusaka keluarga. Berhubung sudah mengalah 2 kali, ada banyak sarjana provinsi yang tidak sungkan lagi dan berusaha keras untuk mendapatkan pedang terakhir. Harga pedang ketiga pun meningkat pesat. Pada akhirnya, Farel yang mendapatkannya dengan harga 1,5 miliar. Total penjualan 3 bilah pedang Treksa adalah 3,7 miliar. Farel yang berhasil mendapatkan 2 bilah pedang Treksa merasa sangat bangga, sedangkan Candika yang hanya berhasil mendapatkan sebilah pedang merasa agak sedih. Di sisi lain, orang-orang lain yang tidak mendapatkan pedang terlihat tidak rela. Di sisi lain, meskipun sudah pernah melihat jumlah uang yang besar, transaksi ini sangat mengejutkan Dian. Hanya sebuah transaksi saja sudah bisa menghasilkan uang yang hampir mendekati akumulasi kekayaan keluarga Wibowo selama 100 tahun. Pantas saja Wira berani menjamin asalkan dia membantu Wira, keuntungan yang akan didapatkannya selama setahun tidak akan kalah dari keuntungan yang dihasilkan keluarga Wibowo dalam 10 tahun. Kepala Danu sudah berdengung. Dia tidak mampu menghitung uang sebanyak itu, tetapi tahu bahwa uang itu sudah cukup menghidupi orang selama beberapa generasi. Harsa menatap semua ini dalam diam dan merasa sepenuhnya lega karena Wulan tidak akan hidup kesulitan lagi selama sisa hidupnya. Di sisi lain, Banyu hanya tersenyum sinis. Pantas saja Wira begitu berani mengatakan bisa meminjamkan uang untuk penduduk Vika.
Ternyata dia memiliki senjata ajaib. Namun, dia merasa Wira sangat bodoh karena sudah menukar senjata ajaib itu dengan uang. Wira menggenggam setumpuk uang kertas yang tebal dengan puas. Masalah garam sudah terselesaikan dan 3 bilah pedang Treksa sudah terjual. Sekarang, sudah saatnya dia pulang ke rumah. Ini adalah waktu terbaik sejak dia melewati dimensi dan tiba di tempat ini. Dia memiliki uang, waktu, dan kekuasaan. Tiba-tiba, ada seorang sarjana provinsi yang berkata, "Tuan Wahyudi, kamu masih belum memberikan judul untuk puisi yang agung itu." Semua orang juga mengangguk. Wira berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bagaimana kalau diberi judul, Mengenang Dirga?" Mendengar ucapan Wira, para juri dan sarjana provinsi langsung mematung seolah-olah tersambar petir. Putro berpikir dengan berlinang air mata, Wira benar-benar adalah orang yang setia dan tulus. Gading, Iswanto, dan Kuswanto menatap Wira sambil menggeleng dengan penuh penyesalan. Sementara itu, ekspresi Candika menjadi suram. Dia menatap Wira dengan tatapan tidak bersahabat. Di sisi lain, Banyu yang tadinya sudah merasa putus asa pun bersemangat kembali. "Ganti, nggak boleh pakai judul itu, cepat ganti judulnya." Harsa yang dari tadi berusaha untuk menghindari Wira langsung berjalan maju. Wira bertanya dengan heran, Kak Harsa, kapan kamu datang? Kok aku nggak melihatmu? Cepat ganti judul baru." Harsa berbisik, "Apa kamu tahu kenapa pangkat Iqbal diturunkan dari pejabat tingkat keempat atas menjadi seorang patih? Itu karena 5 tahun yang lalu, dia memohon pada raja untuk mengampuni Panglima Dirga. Meskipun Panglima Dirga sudah meninggal, nggak ada orang yang berani mengungkit tentangnya. Cepat ganti judulnya, jangan merusak masa depanmu." "Kak Harsa, puisi ini memang terinspirasi dari Dirga. Aku nggak akan mengubahnya," ujar Wira dengan acuh tak acuh. Dia tidak berencana untuk menjadi pejabat di istana, untuk apa dia peduli pada pemikiran raja. "Kamu hai." Harsa merasa sangat tidak berdaya. Tadi, dia baru merasa adiknya akan hidup senang bersama Wira. Sepertinya, dia sudah terlalu cepat menarik kesimpulan. Wira benar-benar adalah penimbul masalah. Meskipun reaksi orang berbeda-beda, tidak ada seorang pun yang berkomentar. Namun, sebelum Wira sempat turun dari panggung, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ada laporan mendesak, "Minggir." Seorang prajurit berkuda mendekat dengan kecepatan tinggi. Setelah menerjang masuk ke gedung asosiasi puisi naga, dia buru-buru menghampiri Candika dan melapor sambil berlutut. "Lapor, Komandan. Pagi ini, Raja Tanui dari bangsa Agrel sudah sampai di perbatasan Loko dengan memimpin 100.000 prajurit. Dia secara resmi menyatakan perang terhadap Nuala." Bab 246. Candika yang tadinya masih merasa senang karena berhasil mendapatkan pedang Treksa langsung memucat dan tanpa sadar melangkah mundur. Sinardi juga tersandung dan menabrak meja kopi di samping sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Ekspresi Putro, Iswanto, Gading, dan Kuswanto langsung menjadi suram. Sementara itu, para sarjana provinsi langsung ketakutan. Akhirnya benar-benar terjadi juga. Ekspresi Farel juga menjadi serius. Di sisi lain, gadis berpakaian ungu mengerutkan keningnya. Bangsa Agrel sudah menyerang. Pada detik berikutnya, rakyat jelata yang sedang berjualan di luar gedung asosiasi puisi naga buru-buru menyimpan barang dagangan mereka dan melarikan diri. Situasinya pun menjadi sangat kacau. "Kampret," maki Wira. Dia sudah menyelesaikan masalah garam dan menghasilkan 3 miliaran gabak. Seharusnya, dia sudah bisa pulang ke rumah untuk melewati hidup yang baik. Tak disangka, bangsa Agrel yang kejam malah datang menyerang. Memangnya dia tidak bisa diizinkan melewati hari dengan tenang. Saat ini, semua orang yang berada di tempat ini, baik rakyat jelata maupun para pejabat terlihat sangat takut pada bangsa Agrel. Mata Dian dipenuhi khawatir, sedangkan Danu terlihat sudah siap untuk bertarung. Raja Tanui adalah salah satu dari 5 raja bangsa Agrel. Dia juga merupakan dewa perang bangsa Agrel. Dari 4 serangan sebelumnya, dia sudah berhasil mendapatkan Provinsi Cindera, Provinsi Gumarang, dan Provinsi Kalani. Bisa dibilang, semua serangannya pasti berhasil dan Panglima Militer Nuala selalu kalah di tangannya. Apanya yang selalu? Kamu sudah lupa, 6 tahun yang lalu waktu dia menyerang Provinsi Jawali, dia berhasil dipukul mundur oleh Panglima Dirga. Kalau bukan karena pihak istana nggak mau berperang, kita mungkin sudah langsung menyerang bangsa Agrel. Tapi Panglima Dirga sudah meninggal. Siapa lagi yang mampu menghentikan Raja Tanui? Benar, dari seluruh Panglima militer, nggak ada satupun yang bisa menghadapi Raja Tanui selain Panglima Dirga. Hai, dalam perang kali ini, kita. Petik 2. Para sarjana provinsi menunduk dengan putus asa. Selama 100 tahun terakhir, kerajaan Nuala tidak berhenti berperang dengan bangsa Agrel. Berhubung hampir setiap kali Nuala kalah perang, semua rakyat sudah kehilangan keyakinan Nuala bisa meraih kemenangan.
Jika bukan karena kemunculan Dirga 10 tahun yang lalu, Nuala mungkin sudah runtuh. Sekarang, Dirga sudah dipenggal oleh kerajaan. Siapa lagi yang mampu melawan bangsa Agrel? Melihat situasi yang kacau, Candika yang masih mematung, dan Sinardi yang gemetar ketakutan. Putro pun bangkit dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Pertahanan di perbatasan Loko sangat kuat. Lagian, ada 50.000 prajurit yang ditempatkan di sana. Bangsa Agrel nggak mungkin bisa menerobos dengan mudah. Kita semua adalah pilar kerajaan. Sebaiknya jangan asal bicara dan mengacaukan pikiran tentara serta rakyat. Candika pun tersadar dan menambahkan, benar. Perbatasan Loko memiliki pertahanan yang kuat. Pasukan bangsa Agrel nggak mungkin berhasil melumpuhkan pertahanan kita. Sinardi menyeka keringat dinginnya dan berkata, perbatasan Loko berjarak lumayan jauh dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Kalian semua nggak perlu khawatir. Putro menatap kedua orang itu dan berkata dengan dingin, ini adalah masa krisis, sudah saatnya kalian berdua pulang, kan? Candika dan Sinardi tertegun sejenak, lalu buru-buru pamit. Semuanya, kerajaan sedang berada dalam kesulitan. Kita akhiri saja kompetisi hari ini sampai di sini. Kita nggak punya kemampuan untuk melawan musuh, tapi kita bisa mengumpulkan bahan pangan untuk para prajurit. Sebagian besar dari kalian berasal dari keluarga besar. Aku harap kalian bisa pulang untuk membujuk keluarga kalian untuk menyiapkan bahan pangan dan mengantarnya ke garis depan pertempuran. Putro melirik semua orang, lalu memberi hormat dan berkata dengan ekspresi memohon. Semua orang buru-buru memberi hormat juga mengangguk setuju. Setelah itu, mereka pun berpamitan dan keluar dari gedung asosiasi Puisi Naga. Satu demi satu kereta kuda meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Banyu melirik Wira sekali lagi dengan dingin, lalu buru-buru naik ke kereta kuda dan pulang ke rumah. Bab 247. Dalam sekejap, yang tertinggal di gedung asosiasi Puisi Naga hanya Wira, Putro, Farel, Harsa, Dian, Danu, dan gadis berpakaian ungu. Wira bertanya, Kak Putro, dari informasi yang kamu dapatkan, menurutmu apa Nuala mampu menghadapi serangan bangsa Agrel kali ini? Candika adalah komandan tertinggi di perbatasan Loko. Begitu mendengar Nuala diserang, dia langsung menjadi begitu panik. Hal ini membuat Wira sangat khawatir. Putro menjawab dengan serius, dari segi cuaca dan wilayah, Nuala punya keunggulan karena musim dingin sudah akan tiba dan ada benteng pertahanan di perbatasan Loko. Sekarang, Nuala hanya membutuhkan panglima yang kompeten. Dengan begitu, mengalahkan musuh bukanlah hal yang sulit. Wira berdesah, panglima yang kompeten. Farel mengibaskan kipasnya sambil turun dari panggung dan berkata, kita punya panglima perang yang baik kok. Semuanya hanya tergantung kerajaan mau mengutusnya atau enggak. Siapa? Wira bertanya dengan heran. Situasi saat ini sangat berbahaya, apa mungkin kerajaan tidak membiarkannya bertindak? Tanya saja pada Pak Putro. Farel tersenyum tipis, lalu membawa gadis berpakaian ungu untuk meninggalkan gedung asosiasi Puisi Naga. Wira pun menoleh ke arah Putro. Putro menggeleng dan menjawab, orang yang dia bilang itu Putra Dirga. Raja mengurungnya di kota pusat pemerintahan Jagabu agar bisa menyuruhnya bertindak di masa seperti ini. Tapi, Raja juga nggak percaya sama dia. Mereka hanya akan mengutusnya apabila musuh berhasil menembus pertahanan perbatasan Loko. Sebaiknya kamu cepat kembali ke Kabupaten Uswal. Di sana akan lebih aman. Harsa juga mendesak, benar. Cepat bereskan barangmu, lalu kita kembali ke Kabupaten Uswal bersama. Abis itu, kita bawa Wulan berlindung di Provinsi Jawali. Kalau semuanya sudah tenang, kita baru pulang. Ke Provinsi Jawali. Wira bertanya dengan kaget, perangnya belum dimulai, tapi kita malah harus bersembunyi sampai sejauh itu. Harsa berkata dengan suara berat, ini adalah langkah antisipasi. Para keluarga besar juga akan berbuat begitu. Mereka nggak akan menunggu sampai perbatasan jatuh ke tangan musuh. Setelah berpikir sejenak, Wira menjawab, aku akan pulang 2 hari lagi. Harsa bertanya dengan bingung. Kenapa? Wira menjawab, aku mau lihat apa yang bisa kulakukan untuk membantu dalam pertempuran ini. Harsa bertanya dengan ragu, kamu cuma seorang pelajar, bantuan apa yang bisa kamu berikan? Di dalam kereta kuda keluarga Barus. Farel menyentuh pedang Treksa, lalu berkata, dengan kagum, ini benar-benar adalah senjata ajaib yang tiada duanya. Gadis berpakaian ungu itu bertanya, apa kamu sudah tahu dari awal tentang bangsa Agrel yang hendak menyerang Nuala? Farel menjawab dengan acuh tak acuh, aku bukan Tuhan, mana mungkin aku bisa meramal tentang itu. Gadis berpakaian ungu berkata dengan dingin, kamu tahu bangsa Agrel akan menyerang Nuala. Begitu perbatasan Loko jatuh ke tangan musuh, kerajaan pasti akan mengutusnya untuk bertarung. Kamu ingin menggunakanku untuk mengendalikannya. Farel memegang dagu gadis itu, lalu mengecup bibirnya dan berkata, wah, pintar juga kamu, bekalau kamu terlahir sebagai pria, kamu pasti akan lebih pintar lagi.
Wira pun kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu. Begitu tiba di kota, dia melihat ada banyak rakyat jelata yang ketakutan. Orang-orang sibuk membeli bahan pangan, dan ada juga yang buru-buru meninggalkan kota. Begitu kembali ke rumah, Wira melihat ada tambahan beberapa gerobak bahan pangan di halaman mereka. Kak Wira, dengar-dengar bangsa Agrel sudah menyerang Nuala sehingga harga bahan pangan pun naik 2 kali lipat. Aku takut besok harganya akan semakin mahal. Jadi, aku sudah duluan membeli lebih banyak, ujar Sony. Tindakanmu sangat tepat, uji Wira sebelum pergi ke ruang baca. Dia pun mulai berpikir keras sambil menulis dan menggambar. Di perbatasan Provinsi Jawali dan Provinsi Cindera, terdapat 2 pegunungan yang di tengahnya ada sebuah lembah besar. Di sana, dibangun sebuah kota yang temboknya setinggi 10 meter. Saat ini, suara peperangan menggema di seluruh kota. Sekelompok besar prajurit bangsa Agrel sedang mengangkat beberapa tangga dan meletakkannya di tembok kota. Di atas tembok kota, prajurit Nuala sedang memanah, menuangkan minyak panas dan campuran kotoran yang mendidih serta melempar batu besar ke bawah. Di luar kota, teriakan kesengsaraan tidak berhenti bergema. Bab 248. Di kejauhan, seorang pemimpin pasukan bangsa Agrel yang bersenjatakan pedang berteriak, "Kalian itu bekas penduduk Nuala. Asalkan kalian berhasil mencapai puncak tembok kota, raja kami akan mengakui kalian sebagai bangsa Agrel, lalu memberikan kalian wilayah dan wanita." Begitu mendengar ucapan itu, para prajurit yang sedang menyerang kota langsung bersemangat dan lanjut menyerang dengan garang. Di atas tembok kota, Raditya Luandi, wakil komandan militer perbatasan Loko melihat pemandangan ini dengan ekspresi sedih. Para prajurit yang sedang menyerang tembok kota bukanlah orang dari bangsa Agrel, melainkan penduduk Provinsi Cindera. Sayangnya, sejak Provinsi Cindera jatuh ke tangan bangsa Agrel, mereka pun menjadi alat perang bangsa Agrel dan menyerang Nuala. Prajurit bangsa Agrel yang sebenarnya sedang berkemah di kejauhan. Mereka sama sekali tidak turun tangan sendiri. Bahkan Raja Tanui yang garang itu juga tidak terlihat sosoknya. Namun, hanya prajurit yang sedang menyerang ini juga sudah cukup untuk membuat para prajurit di perbatasan Loko merasa takut. Bangsa Agrel memiliki reputasi yang sangat kejam. Selain Panglima Dirga, masih belum ada orang yang bisa mengintimidasi mereka. Tiba-tiba, seorang prajurit menghampiri Raditya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Pak, sudah ada kabar dari Komandan Candika. Dia menyuruh kita untuk bertahan dan jangan berperang melawan bangsa Agrel. Katanya, sekarang sudah akan masuk musim dingin. Begitu turun salju, bangsa Agrel pasti akan mundur." Raditya mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa Komandan ada bilang kapan dia akan kembali kemari?" Prajurit itu menunduk dan menjawab, "Komandan gak bilang soal itu. Pejabat militer di kerajaan terbagi dua, yang satu adalah orang biasa yang mendapatkan posisinya dengan mengandalkan jasa militernya, yang satunya lagi adalah posisi yang diwariskan keluarga pejabat kaya secara turun-temurun. Menurut keputusan kerajaan, biasanya orang dari keluarga pejabat kaya akan mendapatkan posisi utama, sedangkan orang biasa akan mendapatkan posisi sebagai wakilnya." Awalnya, Raditya berharap Candika bisa kembali untuk menenangkan hati para prajurit dan meningkatkan moral semua orang. Bagaimanapun juga, komandan yang tidak berada di garis depan pertempuran akan berdampak bagi moral militer. Apalagi, ini adalah peperangan melawan bangsa Agrel. Namun, Raditya yang hanya merupakan wakil komandan juga tidak berdaya apabila Candika tidak bersedia untuk datang. Dia hanya berharap Candika tidak akan melakukan sesuatu yang menyusahkan mereka. Di ruang baca raja di ibu kota kerajaan, berita mengenai bangsa Agrel yang menyerang Nuala sudah tersebar sampai istana. Saat ini, Raja Bakir, kedua penasihat, dan 6 menteri berkumpul di ruang baca. Suasananya terasa sangat menegangkan. Sebenarnya, mereka sudah tahu mengenai bangsa Agrel yang hendak menyerang Nuala untuk mendapatkan kekuasaan atas seluruh kerajaan. Raja Bakir yang lingkar hitam matanya terlihat semakin jelas menguap, lalu berkata, "Semuanya, bangsa Agrel akhirnya sudah menyerang kita. Bagaimana pendapat kalian?" Kemal menjawab dengan lantang, "Perang. Dari segi cuaca maupun wilayah, Nuala lebih diuntungkan. Lagian, pasukan berkuda bangsa Agrel nggak ahli dalam menyerang tembok kota, kita akan semakin diuntungkan apabila perangnya berlangsung semakin lama. Asalkan kita memilih panglima utama yang kompeten, kita bisa melakukan serangan mendadak begitu mereka kelelahan dan cuacanya semakin dingin." Perang. Perang. Menteri Ritus dan Menteri Perang juga menyatakan pendapat mereka. "Dimas," Menteri Perindustrian berkata, "Pak Kemal, ada satu hal yang kamu abaikan. Kali ini, yang memimpin bangsa Agrel adalah Raja Tanui. Dia itu ahli perang terhebat bangsa Agrel. Berhubung dia memutuskan untuk menyerang Nuala, dia pasti sudah mempertimbangkan masalah-masalah yang kita pikirkan ini. Apa kamu pernah berpikir kenapa dia memilih untuk menyerang kita di saat-saat seperti ini?" Seluruh ruang baca tiba-tiba menjadi hening. Raja Tanui sudah pernah menyerang Nuala sebanyak 4 kali.
Serangan yang dilakukannya selama ini sudah membuat seluruh Nuala ketakutan. Orang itu sangat ahli dalam merencanakan taktik militer dan juga sangat hati-hati. Dia tidak pernah terlibat dalam peperangan yang tidak bisa dimenangkannya. Raja Tanui memang hebat, tapi kita juga pernah mengalahkannya. Kita nggak perlu menakut-nakuti diri sendiri. Suhendra Kalingga, Menteri Perang itu berdiri dan berkata, Yang Mulia, ada dua cara berperang, yang satu menyerang secara paksa, yang satu lagi menggunakan taktik. Dengan adanya pertahanan perbatasan Loko, Raja Tanui nggak akan mungkin bisa menyerang secara paksa. Itu berarti dia akan menggunakan taktik. Asalkan kita mewaspadai taktiknya, dia nggak mungkin mampu mendapatkan Provinsi Jawali. Raja Bakir mengangguk, lalu berkata, Pak Ardi, bagaimana menurutmu? Ardi menjawab, Yang Mulia, Raja Tanui sangat sulit dihadapi. Di seluruh Nuala, nggak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Sebaiknya kita bertahan sampai akhir. Kalau bangsa Agrel benar-benar berhasil menyerang sampai Provinsi Jawali, sebaiknya kita berdamai dengannya. Asalkan negosiasinya berjalan lancar, harga yang harus dibayar untuk perdamaian akan jauh lebih kecil daripada berperang. Kemal bertanya dengan marah, Ardi, apa kamu berencana untuk menyerahkan tanah dan uang lagi sebagai bentuk perdamaian? Bab 249. Dimas berkata, Pak Kemal, apa maksudmu? Pak Ardi ingin berdamai juga demi Nuala. Kalau kamu mau berperang, boleh saja. Carilah seorang panglima utama yang bisa mengalahkan Raja Tanui. Kalau ketemu, aku akan segera menyetujuinya. Raja Bakir merenung sejenak, lalu bersuara, apa yang dibilang Pak Dimas benar. Kalau benar-benar mau perang, kita harus menemukan panglima utama yang bisa mengalahkan Raja Tanui. Kalau hanya mengandalkan Candika dan Raditya, aku rasa kita hanya bisa terus bertahan. Memangnya Raja Tanui begitu sulit dikalahkan? Apa Yang Mulia sudah lupa? Ada orang yang sudah kita siapkan di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk melawan bangsa Agrel. Suhendra dan Tirta Gumilang, Menteri Ritus berkata secara bersamaan, Yang Mulia, utuslah Yuda untuk mengalahkan Raja Tanui agar Nuala bisa kembali berjaya. Yuda Wutari adalah putra Dirga, dan merupakan panglima muda pasukan Sirah Hitam. Saat berumur 13 tahun, dia sudah mengikuti Dirga untuk terjun ke dunia militer. Dia juga menguasai keterampilan bela diri dan kemampuan menyusun taktik perang yang diajarkan Dirga. Yuda pernah memimpin 100 pasukan berkuda. Untuk mengalahkan ribuan pasukan berkuda bangsa Agrel. Dia juga pernah memimpin beberapa pertempuran besar lainnya. Bakatnya dalam bidang militer tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Setelah Dirga dipenggal, Yuda juga dianggap bersalah. Hanya dengan upaya faksi Kemal untuk melindunginya dan pengorbanan banyak pejabat tinggi, satu-satunya panglima muda berbakat di Nuala itu baru bisa mempertahankan nyawanya. Yuda, aku sudah membunuh ayahnya, mana mungkin dia nggak menyimpan dendam kepadaku. Kalau dia bekerja sama dengan Raja Tanui setelah mendapatkan otoritas militer, apa yang akan terjadi pada istana? Raja Bakir langsung berdiri dan berjalan mondar-mandir, ekspresinya diliputi kekhawatiran. Duk. Kemal berlutut dan berkata, semua anggota keluarga Wutari adalah pengabdi kerajaan yang setia. Maafkan kelancanganku, tapi bukankah Panglima Dirga juga tetap memberanikan diri untuk datang ke ibu kota meskipun tahu apa yang akan dihadapinya? Yuda mungkin menaruh dendam pada Yang Mulia, tapi dia tidak akan ragu untuk melindungi kerajaan. Apalagi, ibu dan saudaranya masih dikurung di ibu kota. Yuda itu anak yang berbakti. Dia nggak mungkin nggak peduli pada mereka. Berikan aku waktu untuk mempertimbangkannya. Kekhawatiran Raja Bakir sudah sedikit berkurang, tetapi dia masih merasa sangat curiga dan ragu. Hai, Yang Mulia, kalau kamu nggak percaya pada Yuda, aku mau merekomendasikan satu orang lagi. Dia seharusnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan Raja Tanui. Kemal mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Raja Bakir. Memangnya masih ada orang di Nuala yang memiliki kemampuan militer setinggi Yuda? Raja Bakir tertegun sejenak. Dia menerima dan membaca surat itu, lalu merasa terkejut dan membentak. Sembarangan. Biarpun apa yang ditulis di surat ini benar, dia juga hanya pernah mengalahkan sekelompok bandit. Mana mungkin dia bisa menjadi panglima militer negara? Surat itu berisi tentang Wira yang berhasil memimpin sekelompok penduduk dusun untuk mengalahkan desa tiga harimau yang bahkan tidak mampu dihadapi pengadilan daerah. Dalam perjalanan ke kota pusat pemerintahan Jagabu, dia juga berhasil membunuh bandit di pegunungan Dajore, lalu mengalahkan dan memeras uang bandit di Ispohan. Ardi mengambil surat itu, lalu terkekeh setelah membacanya. Dia menyindir. Orang yang direkomendasikan Pak Kemal benar-benar hebat. Pak Kemal memang patut diberikan apresiasi atas niatnya. Dimas mencibir, Pak Kemal, dia hanya menggunakan sedikit taktik untuk mengalahkan bandit, tapi kamu malah menyuruhnya menjadi panglima militer. Kamu kira masalah negara itu masalah sepele. Kemal pun mengerutkan keningnya. Surat pribadi yang dikirim Iqbal kepadanya sangat banyak. Jadi, pemahamannya terhadap Wira melampaui kebanyakan orang.
Dia tahu seberapa luar biasa bakat yang dimiliki Wira. Suhendra berdiri dan berkata, Pak Ardi, Pak Dimas, orang yang dihadapi Tuan Wira itu adalah kelompok bandit. Dari caranya menghadapi 3 pertarungan ini, dapat diketahui bahwa dia sangat ahli dalam menyusun taktik perang dan memahami hakikat militer. Kemampuannya itu sudah melampaui banyak pejabat militer dari keluarga pejabat kaya. Aku rasa dia mampu memimpin perang kali ini. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Pokoknya Wira nggak mungkin sanggup. Jangan mengungkit tentangnya lagi, ujar Raja Bakir dengan ekspresi kesal. Dia percaya bahwa ada orang tersembunyi yang memberi petunjuk kepada Wira. Hanya saja, pasukan rahasia naga masih belum menemukan orangnya. Kemal berkata dengan hormat, Yang Mulia, bangsa Agrel sudah membangun kekuatan mereka selama 5 tahun. Kali ini, mereka nggak mungkin puas dengan hanya mendapatkan 1 provinsi. Kita harus mengalahkan mereka. Kalau Yang Mulia merasa Tuan Wira nggak mampu, harap Yang Mulia membiarkan Yuda memimpin peperangan ini. Aku berani menjamin dia nggak akan memberontak dengan nyawaku. Kami juga berani menjamin. Suhendra dan Tirta juga menyatakan posisi mereka. Yang Mulia, aku juga nggak setuju untuk berdamai. Gatot, Menteri Personalia yang dari tadi tidak bersuara berkata, kalau kita berdamai, musuh di sekitar akan mengira Yang Mulia lemah dan mudah terintimidasi. Pada saat itu, mereka pasti juga akan mengikuti jejak bangsa Agrel untuk menyerang kita. Raja Bakir tertegun, lalu mengangguk dan menjawab, apa yang kamu katakan benar. Bab 250. Kemal, Tirta, dan Suhendra langsung merasa gembira karena mengira Raja Bakir sudah menerima nasihat mereka. Tak disangka, Raja Bakir malah berkata dengan tegas, perintahkan kepada Candika dan Raditya untuk mempertahankan perbatasan Loko dengan sekuat tenaga. Suruh mereka bertahan hingga puncak musim dingin agar bangsa Agrel mundur dengan sendirinya. Kemal berusaha membujuk, Yang Mulia, Candika itu keturunan keluarga pejabat kaya. Dengar-dengar, dia belum pernah pergi ke perbatasan Loko sekalipun sejak bertanggung jawab atas tempat itu. Biarpun Raditya memiliki pengalaman perang, kemampuannya dalam menghadapi perubahan situasi masih kurang bagus. Dia nggak mungkin bisa menghadapi Raja Tanui yang licik. Harap Yang Mulia membiarkan Yuda memimpin pasukan untuk menyerang musuh. Raja Bakir melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak senang, aku nggak percaya bangsa Agrel mampu menembus pertahanan perbatasan Loko. Kita bicarakan saja lagi tentang pengangkatan Yuda menjadi panglima lain kali. Kalian keluarlah, aku sudah lelah. Tuan, apa sebenarnya yang mau kamu lakukan? Kenapa kamu membutuhkan begitu banyak tukang besi? Tanya Dian setelah melihat 20 tukang besi yang berada di halaman villa keluarga Wilianto. Kamu akan tahu kalau semuanya sudah selesai. Bukan hanya Nuala yang memerlukannya, kita juga butuh, jawab Wira. Dia sedang membuat sejumlah senjata. Sebagian akan dikirimkan ke perbatasan Loko melalui pihak pemerintah agar bisa digunakan dalam menghadapi bangsa Agrel. Sebagian lagi akan digunakan mereka untuk menghadapi bandit dari Yispohan dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Uswal. Oh. Dian hanya menyahut sekilas, lalu tiba-tiba berkata dengan takut. Kak Harsa sudah datang. Wira menoleh dan melihat Harsa yang berjalan masuk dengan terburu-buru. Kenapa kamu masih ada di sini? Cepat kemas semua barangmu dan ikut aku pulang ke Kabupaten Uswal. Kita bisa mengikuti kelompok keluarga Wilianto sehingga nggak perlu takut pada bandit-bandit di sepanjang perjalanan. Harsa menarik Wira dan pura-pura tidak melihat Dian yang berada di samping. Sejak Wira melengkapi pedoman filsafat, menciptakan puisi mengenang Dirga, dan menjual pedang Treksa, Harsa sudah sepenuhnya mengakui Wira sebagai adik iparnya dan setuju untuk menoleransi tindakannya. Wajar saja para cendekiawan dan orang bertalenta hebat memiliki beberapa istri dan kekasih gelap. Selama Wulan tetap menjadi istri utama Wira, tidak akan ada orang yang bisa menggoyahkan kedudukannya. Wira bertanya dengan kaget, keluarga Wilianto mau meninggalkan kota secepat ini. Keluarga Wilianto adalah pedagang kain terbesar di kota pusat pemerintahan Jagabu, juga merupakan keluarga bangsawan yang cukup terkenal. Bukan hanya keluarga Wilianto, bahkan keluarga Yumandi, keluarga Jambali, dan keluarga Suwanto juga sudah hendak meninggalkan kota. Harsa berdesah, saat ini, semua keluarga bangsawan dan keluarga besar kota ini sudah bersiap-siap untuk pergi ke selatan. Mereka hanya menyisakan beberapa keluarga cabak dan pelayan untuk menjaga rumah. Sisanya akan berangkat dalam 2 hari ini. Wira bertanya, apa keluarga Gumilar juga berencana untuk meninggalkan kota? Dengan adanya pertahanan di perbatasan Loko, menghadapi bangsa Agrel bukanlah masalah apabila pasukan militer bisa diatur dengan baik. Wira tidak menyangka keluarga-keluarga besar ini begitu serakah dan takut mati hingga berencana untuk melarikan diri dari sekarang. Sepertinya, bangsa Agrel sudah benar-benar memberikan pukulan yang sangat besar terhadap masyarakat Nuala. Jadi, tidak ada seorang pun yang berani melawan. Masih belum ada pergerakan dari keluarga Gumilar, tapi Paman Putro bilang dia nggak akan pergi.
Harsa berbisik, tapi sebagian besar pejabat sudah mengirim keluarga mereka pergi. Kamu dan aku hanyalah pelajar. Apa yang bisa kita lakukan dengan tinggal di sini? Wira terdiam sejenak, lalu menjawab, tunggu aku 4 hari lagi. Nanti, kita pulang bersama. 4 hari, baiklah, aku akan cari tahu keluarga besar mana yang akan meninggalkan kota 4 hari lagi. Jawab Harsa. Wira mengangguk, lalu berdesah. Dia hanyalah seorang pelajar, tidak ada gunanya juga dia tinggal di sini. Setelah melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu kerajaan ini, dia sudah bisa pulang tanpa merasa bersalah.